Di alam iblis, Gomah dan Dagesu, adik laki-laki dari Shin, menggunakan monitor ajaib untuk menyaksikan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi ketika bumi diserang oleh Babidi dan Majin Buu. Mereka juga mempelajari bola naga dan petarung-petarung yang kuat. Setelah kematian Dabura dan Majin Buu, kini Gomah menjadi raja baru di dunia iblis. Namun perayaan itu tidak berlangsung lama ketika Dr. Arinsu, saudara perempuan Dagesu, muncul dan mengatakan apa yang akan terjadi jika Goku dan yang lainnya yang sudah mengalahkan Majin Buu datang ke sini dan menyerang dunia iblis. Gomah seketika merasa cemas dengan perkataan Arinsu. Gomah pun memiliki ide untuk menggunakan bola naga di bumi dan meminta Shenron mengubah semua orang yang terlibat dalam kekalahan Majin Buu menjadi anak-anak, sehingga itu dapat melemahkan mereka secara signifikan. Untuk permintaan keduanya, Gomah akan meminta mata iblis ketiga, benda kuat yang memberikan penggunanya kekuatan absolut, tetapi benda tersebut hilang ketika pemerintahan Raja Abura. Saat Gomah menjelaskan rencananya tersebut, mereka tidak menyadari jika ada seseorang yang mendengar percakapan mereka. Di luar istana, Gomah dan Dagesu bergabung dengan Neva, seorang Namekian tua yang merupakan pencipta bola naga di dunia iblis, sekaligus pencipta Tamagami, sang penjaga dari bola naga. Oh iya, untuk alasan mengapa Gomah lebih memilih menggunakan bola naga di bumi dan tidak menggunakan bola naga di alam iblis, itu karena dirinya tidak cukup kuat untuk mengalahkan ketiga Tamagami. Mereka bertiga pun memasuki pesawat luar angkasa dan mendekati makhluk besar yang mirip ikan, yang memungkinkan mereka melakukan perjalanan ke dunia luar. Setelah itu, mereka bertemu kembali dengan ikan yang lebih kecil dan mengirim ketiganya menuju planet bumi di alam semesta 7. Sebelum lanjut, aku lupa kasih tahu kalian kalau timeline dari Dragon Ball Daima ini setelah kekalahan Majin Buu di Dragon Ball Z. Jadi, sebelum kedatangan Beerus di Dragon Ball Super ya guys. Kalau kalian nonton alur yang kubuat di Majin Buu Saga, ada time skip 10 tahun setelah kekalahan Kid Buu, di mana kita melihat reinkarnasi dari Majin Buu yang bernama Uub. Nah, untuk di bagian time skip tersebut, kalian udah masuk ke Fistful World Saga, atau bisa dibilang waktu di mana bumi begitu damai, dan kedamaian tersebut akan terancam kembali, di mana ancaman baru itu akan diceritakan di Dragon Ball GT. Kalian bisa simak semua alur ceritanya dari playlist yang sudah aku buat. Nah, untuk timeline dari Majin Buu Saga ke series Dragon Ball Daima dan Dragon Ball GT kurang lebih seperti ini ya guys. Oke lanjut, di Capsule Corporation, Goku dan yang lainnya merayakan ulang tahun Trunks yang ke-9. Goku menyadari bahwa Shin dan Kibito sudah tidak menyatu. Keduanya menjelaskan bahwa ketika Goku dan Vegeta terpisah dari Vegito di dalam tubuh Buu, mereka mengetahui bahwa bagian di dalam tubuh Buu menghasilkan sejenis gas yang dapat meniadakan kekuatan Potara, dan mereka berdua pun meminta Buu untuk melakukan hal yang sama. Alhasil, Kibito dan Shin pun kembali terpisah. Setelah makan, Goku dan Vegeta mulai bertarung dengan Vegeta yang sedikit terbawa suasana. Di tempat kami sama, Dende dan Mr. Popo didatangi pesawat luar angkasa milik Gomah. Mereka memberitahu Dende tentang leluhurnya yang berasal dari alam kegelapan. Gomah meminta Dende untuk segera membawakan bola naga kepadanya, namun Dende tentu menolak permintaan tersebut. Jadi sebagai gantinya, Neva menggunakan kemampuannya untuk tidak hanya memanggil semua bola naga ke lokasi mereka, tetapi mengubahnya dari batu kembali menjadi dapat digunakan. Dende mencoba untuk menghentikan mereka, tetapi ia dipukul oleh Dagesu tepat sebelum ia memanggil Shenron. Gomah kemudian meminta Shenron untuk mengubah semua orang yang melawan Majin Buu dan teman-temannya menjadi anak-anak dan bayi. Permintaan itu pun dikabulkan. Kini semua orang di Capsule Corporation bersama dengan Goku dan Vegeta mulai melihat perubahan drastis pada tubuh mereka. Gomah terkejut saat mengetahui bahwa ia tidak dapat membuat dua permintaan tambahan dan menanyai Shenron tentang ini. Shenron menjawab bahwa 3 permintaan hanya dimaksudkan bagi orang yang sudah sering memanggilnya, dan orang yang baru pertama kali memanggilnya hanya mendapatkan 1 permintaan. Bola naga pun kembali terpencar. Gomah yang kesal mengeluh bahwa jika ia tahu hal seperti itu akan terjadi, Gomah lebih memilih untuk meminta mata iblis ketiga. Ketika akan pergi, Gomah memutuskan untuk membawa Dende bersamanya, sehingga bola naga di bumi tidak dapat digunakan kembali.
Dan mereka semua pun pergi kembali ke dunia iblis. Sementara itu, di Capsule Corporation, setelah kaget dengan apa yang telah terjadi pada mereka, Shin memberitahu Goku tentang energi asing yang ia rasakan di tempat Kami-sama. Kibito segera berteleportasi memindahkan Goku, Shin, dan Piccolo ke tempat Kami-sama, di mana Mr. Popo memberitahu mereka bahwa Dende telah diculik oleh makhluk dari dunia iblis. Dan salah satu dari mereka bernama Degesu, yang merupakan saudara dari Shin. Goku memutuskan untuk menyelamatkan Dende, dan Shin memerintahkan Kibito untuk mengambil pesawat ruang angkasa mereka di dunia Kaioshin. Karena itu adalah satu-satunya cara mereka untuk dapat pergi ke dunia iblis. Namun setelah Shin memeriksanya, ia menyadari bahwa pesawat luar angkasanya tidak lagi menyala. Goku kemudian menyarankan untuk meminta Bulma membantu memperbaiki kapal mereka. Kibito lalu segera berteleportasi membawa Bulma serta Vegeta bersamanya. Bulma mengecek kapal luar angkasa tersebut dan mengatakan bahwa ia membutuhkan waktu 10 hari untuk memperbaikinya. 2 hari kemudian, Goku mencoba membiasakan diri dengan tubuh barunya, tetapi ia tidak terbiasa dengan jarak jangkauan bertarungnya yang menjadi pendek. Goku memutuskan untuk pergi ke tempat Karin dan mengambil tongkat Nyoibo, tetapi tongkat tersebut ternyata berada di rumahnya Muten Roshi. Malam harinya, saat sedang menikmati makan malam, sebuah kapal muncul entah dari mana dan mendarat. Seorang iblis keluar dan memperkenalkan dirinya. Ia bernama Glorio. Glorio meminta Goku untuk kembali bersamanya ke alam iblis dan membantunya mengalahkan Raja Iblis Goma. Shin bertanya bagaimana Glorio tahu tentang Goku. Glorio menjelaskan bahwa Raja Iblis alam ketiga yang telah menyaksikan pertarungan Goku dengan Majin Buu memerintahkan Glorio untuk mencarinya. Shin yang mengetahui jika adik laki-lakinya ikut campur memutuskan untuk ikut dengan mereka. Sebelum mereka berangkat, Bulma melihat kapal Glorio untuk referensi yang akan membantunya memperbaiki kapal lebih cepat. Vegeta memutuskan untuk ikut, tetapi ia tidak dapat bergabung karena kapasitas kapal luar angkasa Glorio hanya 3 orang saja. Shin mengingatkan Vegeta bahwa ia dapat menyusul setelah Bulma menyelesaikan perbaikan kapal luar angkasanya. Glorio, Goku, dan Shin pun menaiki kapal dan berangkat ke tempat Warp Sama. Warp Sama atau sebuah benda melayang yang mirip dengan ikan adalah titik transit antara dunia iblis dan dunia luar. Setiap orang yang ingin berpindah diwajibkan memiliki 4 digit nomor PIN yang sudah didaftarkan sebelumnya. Setelah Shin menyamarkan telinga Goku agar bisa dianggap sebagai iblis dan Glorio memberikan nomor PIN yang sesuai, ketiganya dibawa pergi masuk. Meskipun sayangnya, Shin tidak sempat menghubungi Kibito tepat waktu untuk memberinya nomor PIN. Di dalam titik relay antara 2 alam, Glorio menjelaskan kepada Goku bahwa alam iblis terdiri dari 3 dunia yang berbeda, dan mereka bermaksud untuk melakukan perjalanan dari dunia iblis ketiga. Karena itu adalah satu-satunya jalan yang dapat Glorio akses. Goku pun memasuki dunia iblis untuk pertama kalinya. Mereka kemudian melihat terowongan dunia iblis yang menghubungkan 3 dunia. Namun sekarang, terowongan tersebut memiliki penghalang untuk mencegah para iblis bebas bepergian antar dunia. Mereka juga melihat patung besar Dabura, pulau-pulau terapung, tanaman, dan hewan. Goku meminta keluar dari kapal untuk menghirup udara segar, dan Glorio pun mendaratkan kapal. Goku menyadari bahwa gerakannya tampak lebih lambat. Glorio menjelaskan, itu karena adanya gas yang menutupi wilayah ini, sehingga membuat udaranya menjadi pekat. Shin mengatakan bahwa ia belum pernah ke dunia iblis ketiga sebelumnya. Glorio mengetahui jika Shin adalah ras Glin, ras yang ada di dunia iblis kedua. Ras Glin juga termasuk ras elit yang jarang masuk ke dunia iblis ketiga. Tepat pada saat itu, sekelompok bandit bersenjatakan busur dan anak panah menyerang Goku. Namun Glorio menakut-nakuti mereka dengan tembakan senjatanya. Saiko, mada saki wa nagai. Sebelum bertemu Raja Kadan keesokan harinya, mereka pergi menuju sebuah kota untuk beristirahat. Setelah tiba, ketiganya memasuki sebuah hotel. Pemilik hotel tersebut mencoba menagih harga selangit untuk 2 kamar. Tetapi Glorio berhasil menawarnya dengan harga yang jauh lebih murah setelah menunjukkan senjatanya. Karena Goku masih lapar, mereka pergi ke sebuah bar di seberang jalan, dan Goku memesan 5 hamburger. Penduduk setempat langsung tidak menyukai Goku setelah melihat telinganya yang bundar, dan mulai membuat keributan meskipun Glorio dan Goku dengan mudah mengatasinya.
Keesokan paginya, setelah meninggalkan hotel, mereka mendapati pesawat Glorio telah hilang dicuri oleh sekelompok orang. Tak ada pilihan lain, mereka bertiga pun memutuskan untuk berjalan kaki, karena jika terbang, mereka akan kesulitan dan lebih mudah kelelahan akibat udaranya yang pekat. Setelah tiba di Laut Kegelapan, mereka memutuskan untuk melakukan perjalanan singkat melalui udara. Tiba-tiba, seekor binatang bersayap muncul dan mencoba memakan Goku yang berhasil menghindarinya. Glorio memutuskan untuk menangani binatang itu sendirian, menghindari bola apinya, dan mendekat untuk memberikan tendangan kuat yang membuat binatang itu jatuh kembali ke Laut Kegelapan. Ketiganya melanjutkan perjalanan, tapi tiba-tiba saja iblis raksasa muncul dari balik batu besar dan mencoba menyerang Goku. Tetapi ia dengan mudah menghindarinya dan mengalahkannya hanya dengan satu tendangan. Setelah itu, Glorio bertanya bagaimana Goku dapat mengetahui serangan mendadak tersebut. Goku menjawab bahwa ia merasakan ki-nya, jenis energi tak terlihat dan sebuah konsep yang belum pernah didengar Glorio sebelumnya. Mereka kemudian sampai di sebuah kedai teh dan memutuskan untuk beristirahat. Glorio meminta pemilik kedai untuk menyediakan pesawat, namun pemilik kedai itu tidak memiliki pesawat dan malah menawarkan Sky Seed, sebuah wahana yang dapat membawa mereka sepanjang 120 km. Goku melihat-lihat barang dagangan di toko tersebut dan tertarik dengan macam-macam obat serangga. Obat-obatan serangga tersebut memiliki bermacam-macam khasiat, di antaranya mengobati luka bakar dan sakit kepala, memperhalus kulit, mengembalikan stamina, bahkan hingga obat yang dapat membuat orang yang memakannya menjadi menyatu sementara layaknya fusion. Goku pun meminta Glorio untuk membelikannya satu set obat. Mereka bertiga lalu menaiki Sky Seed. Ketiganya menaiki wahana yang tidak biasa itu, dan setelah daunnya dicabut, mereka terlontar ke udara. Tanpa kendali, ketiganya dengan cepat melompat turun di detik-detik terakhir agar tidak terjatuh ke Laut Kegelapan. Sambil berjalan, Goku bertanya tentang bola naga yang ada di dunia iblis. Glorio mengatakan kepadanya bahwa ketiga bola naga dilindungi oleh 3 Tamagami. Goku mengatakan bahwa jika mereka berhasil mendapatkan bola naga, mereka dapat berharap agar semua orang menjadi dewasa lagi. Yang menurut Glorio itu merupakan ide yang bagus. Setelah sampai di kota berikutnya, Goku dan yang lainnya melihat penduduk kota berkumpul di depan Gendarmerie. Gendarmerie sendiri adalah polisi militer di bawah kekuasaan Raja Goma. Gendarmerie menuntut persembahan yang lebih tinggi dari penduduk setempat, yakni 3 koin emas, dan mengancam akan mencuri beberapa tahun sisa umur mereka jika mereka tidak mampu membayarnya. Tepat saat Goku akan maju, sosok bertopeng datang dan melemparkan bom wasabi, namun harus gagal karena bom tersebut tidak jadi meledak. Saat sosok bertopeng itu melarikan diri, Gendarmerie menangkapnya, tetapi Goku datang membantunya dan mengalahkan banyak polisi militer sendirian. Terlalu banyak mendapatkan perhatian, Goku, Glorio, dan Shin dengan cepat melarikan diri ke pinggiran kota, dan mereka sekali lagi bertemu dengan sosok bertopeng yang mengungkapkan identitasnya. Dan dia ternyata adalah seorang anak perempuan yang bernama Panzi. Panzi bertanya kepada Goku bagaimana Goku bisa begitu kuat meskipun masih anak-anak. Goku menjawab dengan mengatakan bahwa ia hanya berlatih. Ketiganya mulai berangkat dengan Goku yang secara tidak sengaja membocorkan bahwa mereka sedang dalam perjalanan ke Kastil Kadan. Panzi pun mengikuti mereka, meski Glorio tidak menginginkannya. Setelah saling berkenalan, Panzi bertanya kepada Goku tentang sihir apa yang dikuasainya, dan menunjukkan kemampuannya dengan mengangkat batu kecil. Panzi lalu mengatakan bahwa keahlian yang sebenarnya adalah mengutak-ngatik mesin. Kelompok itu terus mengobrol, membahas kekejaman Gendarmerie dan Raja Goma. Mengambil jalan pintas dalam perjalanan mereka berkat arahan Panzi. Panzi mengatakan bahwa ia berusia 82 tahun, cukup muda untuk rasnya yang hidup hingga 1000 tahun. Akhirnya keempatnya mencapai Istana Kadan
dan Panzi mengungkapkan dirinya sebagai putri dari Raja Kadan. Saat menuju ke dalam, mereka bertemu dengan Raja Kadan yang menjadi kesal karena Glorio hanya membawa anak-anak, padahal ia telah dijanjikan petarung yang cukup kuat yang sudah pernah mengalahkan Majin Buu. Shin menjelaskan bahwa mereka diubah menjadi anak-anak oleh Goma, dan saat ini mereka berencana untuk memperoleh 3 bola naga dari Tamagami. Karena tidak mempercayai bahwa Goku sekuat yang digambarkan, Raja Kadan ingin menguji Goku berhadapan dengan semua prajuritnya sekaligus. Dengan sedikit usaha dan tidak menerima sedikit pun luka, Goku berhasil mengalahkan semua prajurit tersebut. いつでもいいぞ。参りました。 Selanjutnya, anak buah Raja Kadan memuat perlengkapan ke pesawat agar Goku dan yang lainnya dapat melanjutkan perjalanan. Shin bertanya kepada Raja Kadan apakah ada cara agar ia dapat membantu teman-teman mereka melakukan perjalanan ke dunia iblis. Karena Vegeta dan yang lainnya tidak mengetahui soal nomor PIN yang menjadi syarat memasuki dunia iblis. Raja Kadan pun memanggil Haibis dan meminta ia untuk pergi menjemput Vegeta dan yang lainnya. Panzi ikut dalam perjalanan bersama Goku karena ia ingin melihat Raja Goma dikalahkan. Panzi dan Raja Kadan ingin Raja Goma mundur dari tahtanya karena Raja Goma menerapkan pajak yang sangat tinggi bagi seluruh masyarakat dunia iblis. Terlebih, Raja Goma menerapkan aturan yang kejam, yakni jika ada iblis yang tidak membayar pajak sesuai ketentuan, maka sisa umur mereka akan diambil. Setelah menaiki kapal dan mengucapkan selamat tinggal, mereka semua pun pergi menuju lokasi bola naga berada. Namun hanya beberapa saat setelah mengudara, mesinnya mulai tersendat dan pesawat yang mereka tumpangi harus jatuh. Untungnya tidak ada kerusakan besar dan mereka hanya perlu meringankan beban pesawat. Dengan pesawat yang sudah kembali berfungsi dengan baik, kelompok itu melanjutkan perjalanan mereka. Saat malam tiba, Glorio memutuskan bahwa mereka harus beristirahat dan menuju ke gua terdekat. Goku tertidur terlebih dahulu sementara yang lain mengobrol. Panzi bertanya apakah Glorio benar-benar dari dunia iblis pertama, yang dikonfirmasinya dengan menyatakan bahwa ia dipekerjakan untuk bekerja di sana. Shin lalu bertanya kepada Glorio mengapa ia ingin mengalahkan Goma. Glorio menjawab, karena Goma sudah membuat semua iblis menjadi hidup menderita. Ketika semua orang telah tertidur, Glorio melangkah keluar untuk menghubungi majikannya, Dr. Arinsu. Ia memberitahu Dr. Arinsu bahwa semuanya berjalan lancar dan mereka akan tiba di dunia iblis pertama dalam beberapa hari. Dr. Arinsu pun meminta Glorio untuk menghubunginya jika terjadi sesuatu. Di pagi hari, semua orang terbangun oleh langkah kaki dari Minotaur yang mendekat. Glorio menawarkan diri untuk melawan Minotaur. Tetapi Goku menimpali dengan mengatakan, jika ia yang akan melawannya. Glorio mengira Goku bersikap sombong karena merasa lebih kuat darinya. Goku dan Glorio pun akhirnya bertarung untuk membuktikan siapa yang lebih kuat di antara mereka. Ahoda. Glorio mengakui jika Goku lebih kuat dan ia pun mengaku kalah darinya. Minotaur yang melihat pertarungan mereka merasa ketakutan dan memutuskan untuk kabur. Di bumi, Bulma telah selesai memperbaiki pesawat Shin. Vegeta, Piccolo, dan Kibito bersiap berangkat ke dunia iblis. Namun alarm pesawat berbunyi dan pesawat tersebut jatuh kembali.
Bulma memeriksanya untuk melihat apa yang salah dan menyadari bahwa ia membutuhkan mineral khusus untuk konverter energi pesawat yang bukan berasal dari planet bumi. Tepat ketika keadaan tampak tanpa ada harapan, Hybeast telah sampai di bumi dan ia melangkah keluar sambil mengklaim bahwa ia telah dikirim oleh Raja Kadan untuk menjemput mereka. Kibito tetap tinggal di tempat kami sama, sementara Bulma, Vegeta, dan Piccolo menuju dunia iblis. Sementara itu, Goku dan kawan-kawan melanjutkan perjalanan mereka. Namun mereka dihadang oleh Gendarmerie yang menuntut untuk mendaratkan pesawat mereka. Para Gendarmerie mencari Goku tetapi tidak dapat menemukannya karena ia menggunakan teleportasi untuk muncul di belakang Panzi dan bersembunyi di semak-semak. Meskipun tidak dapat menemukan Goku, para Gendarmerie memerintahkan Panzi untuk pergi bersama mereka karena mereka mencurigainya sebagai orang bertopeng yang menyerang mereka sebelumnya. Ketika para Gendarmerie memaksa Panzi untuk ikut, Panzi menyetrum salah satu dari Gendarmerie, menyebabkan petugas lain ikut menyerangnya. Glorio dan Shin ikut membantu, namun pesawat Gendarmerie menyerang dan merusak pesawat mereka. Setelah Glorio, Shin, dan Goku mengalahkan semua pasukan Gendarmerie, mereka melihat satu pesawat utuh di dekatnya dan memutuskan untuk digunakan sebagai ganti dari kapal mereka yang rusak. Sebelum berangkat, Panzi menyuarakan rasa frustasinya tentang kalung di lehernya yang membuat mereka menjadi dapat dilacak. Panzi memutuskan untuk tidak ikut dengan Goku dan yang lainnya. Shin mengatakan bahwa saudara perempuannya, Dr. Arinsu, kemungkinan besar adalah orang yang bertanggung jawab atas kalung yang mengikat seluruh penghuni dunia iblis ketiga, dan menyadari bahwa karena ia juga bagian dari Rastlin, Shin seharusnya dapat menggunakan kemampuannya untuk melepaskan kalung tersebut. Benar saja, Shin berhasil melepaskan kalung yang mengikat Panzi selama ini. Panzi sangat bersyukur dan menanyakan nama asli Shin saat berada di dunia iblis. Shin pun menjawab jika nama aslinya adalah Nahare. Setelah beberapa waktu kemudian, mereka akhirnya tiba di sebuah desa kecil tempat Tamagami nomor 3 berada. Goku akhirnya bisa bertemu langsung dengan salah satu Tamagami. Namun sebelum menantangnya, Goku memutuskan untuk makan dan menggunakan kamar mandi terlebih dahulu. Saat makan, Goku diberitahu lebih banyak tentang Tamagami, bahwa faktanya tidak ada yang pernah sanggup mengalahkan Tamagami, termasuk Raja Iblis sebelumnya Dabura. Bersemangat untuk bertarung, Goku kembali ke tempat Tamagami yang bertanya apakah Goku mengincar bola naga. Setelah memastikan bahwa ia memang mengincarnya, keduanya bersiap untuk saling berhadapan, dan Tamagami pun tentu berhasil Goku kalahkan. Sebelum Tamagami memberikan bola naganya, Tamagami menantang Goku dalam sebuah permainan. Tamagami mengocok cangkir-cangkir tersebut dengan sangat cepat dan menyuruh Goku untuk menebak di mana bola naganya. Goku menyadari bahwa Tamagami membuang bola naganya dan menunjukkan jika bola naga tersebut berada di salah satu penduduk desa. Goku pun mendapatkan bola naga dari Tamagami nomor 3, dan semua orang yang menonton pertarungan ikut merayakan kemenangan Goku. Glorio diam-diam menghubungi Dr. Arinsu dan menceritakan apa yang terjadi. Setelah naik kembali ke pesawat, kelompok Goku mulai menuju Warp Sama untuk melakukan perjalanan ke dunia iblis kedua. Sementara itu,
Goma dan Degisu meninjau rekaman pertarungan Vegeta dengan Majin Buu dan melihat Dr. Arinsu mengumpulkan beberapa sisa-sisa tubuh Buu yang diledakkan berkeping-keping oleh Vegeta. Di tempat lain, Dr. Arinsu mengunjungi seorang penyihir bernama Marba yang bertanggung jawab menciptakan Majin Buu atas permintaan BBD dahulu kala. Marba menggunakan bagian kecil Majin Buu yang dikumpulkan Dr. Arinsu. Dr. Arinsu mencoba membuat makhluk baru untuknya yang setia dan lebih kuat dari Majin Buu. Arinsu menyombongkan diri bahwa ia akan segera menggulingkan Goma. Dan meskipun ia gagal menjalankan rencananya nanti, Arinsu akan menggunakan bola naga yang dikumpulkan anak buahnya. Salah satu anak buah Arinsu adalah Glorio, yang kini mendapatkan 1 dari 3 bola naga berkat Goku. Kembali ke dunia iblis ketiga, Raja Kadan menghubungi High-Beast, Bulma, Vegeta, dan Piccolo untuk memberitahu mereka tentang pencapaian Goku yang berhasil mengalahkan Tamagami nomor 3 dan mendapatkan bola naga. Kelompok High-Beast pun segera pergi menemui Goku dan yang lainnya.